Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita merenungkan Yakobus pasal kedua, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus bagi kita. Tuhan Allah Bapa di sorga, bersabdalah bagi kehidupan kami. Kami belajar untuk senantiasa menjadi pendengar yang baik. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, kami akan mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu dan hikmat yang bersumber daripada kehadiran senantiasa menaungi dan memampukan kehidupan kami di saat ini ketika kami akan belajar sabda-Mu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari bagian perikop kita pada malam hari ini, tema untuk kita renungkan bersama, menghidupkan iman melalui perbuatan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teks ini, penulis surat Yakobus mau menyampaikan kepada kita bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup dan nyata dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Ketika kita merenungkan bagian pernyataan ini, itu berarti mengajak kita untuk memikirkan bahwa perbuatan di dalam hidup kita haruslah diseimbangkan dengan kehidupan iman. Dan ini merupakan wujud tanggapan kita atas anugerah keselamatan yang telah dikaruniakan Allah di dalam Kristus kepada kita. Anugerah inilah yang kemudian mendorong kita untuk hidup melakukan setiap perbuatan baik. Dan manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup ini, maka kita dipandang menjadi sahabat Allah. Seperti halnya yang terjadi dalam pengalaman kehidupan seorang Abraham. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu, ketika perbuatan-perbuatan baik membawa kita dalam satu pandangan sebagai satu wujud cara hidup, sikap yang menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan senantiasa kita upayakan, kita maksimalkan terjadi di dalam hidup, dalam perjumpaan kita seorang pada yang lain. Ketika di awal perikop ini, kalau kita membaca secara keseluruhan, kita menemukan bagaimana Yakobus mengajak kita untuk merenungkan, memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan. Gambaran yang dipergunakan di dalam bacaan ini sebagai contoh konkret terhadap realitas perjumpaan hidup antar manusia, terutama dengan orang-orang yang dikatakan mereka berkekurangan. Sebagaimana contoh dalam bacaan kita di perikop, di bagian awal perikop ini, dikatakan tentang bagaimana ada orang yang mau bepergian, tetapi ia memiliki selembar pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Namun, apa yang ia miliki itu tidak cukup. Dengan mengingat perjalanan jauh yang akan ia tempuh, dengan cuaca yang dingin pada saat itu. Sehingga bagi seorang yang beriman, ia tidak hanya menyampaikan dalam perkataan, "Selamatlah perjalananmu," tetapi ada satu panggilan, tanggung jawab, kesadaran iman yang menggugah hidupnya untuk melihat situasi yang dialami oleh orang tersebut, agar bagaimana ia setidak-tidaknya dapat membantu mengatasi persoalan ataupun menyangkut kebutuhan dari orang itu. Menyangkut kebutuhan soal pakaian. Apa yang ia dapat mampu untuk berikan, maka berikanlah. Artinya bahwa perbuatan iman sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan keselamatan bukan hanya terbatas pada ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan semata, tetapi ia kemudian menjadi hidup
dalam satu tindakan konkret yang dia dapat dilakukan untuk setidak-tidaknya membantu atau bahkan meringankan apa yang menjadi persoalan dari orang yang berkekurangan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu penulis Yakobus kemudian mengingatkan bahwa sikap hidup beriman itu harus dibuktikan di dalam perbuatan. Kalau tidak, maka iman itu dikatakan mati atau sama sekali tidak berguna. Bagian ini kemudian membawa kita mengingat apa yang disampaikan oleh Yesus dalam seruannya, bahwa apa saja yang kamu perbuat kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya realitas perjumpaan kehidupan orang beriman adalah realitas hidup yang mengarahkannya untuk memiliki satu tanggung jawab, satu tindakan konkret terhadap situasi, pergumulan, kesulitan, ataupun persoalan-persoalan lain yang terjadi bagi kehidupan mereka yang berkekurangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan ini, apa yang mengajak kita adalah bagaimana kita tetap belajar menghidupkan iman melalui perbuatan baik. Mari kita terus berbuat baik. Ketika kita hidup dalam dunia dewasa ini yang semakin terpola dalam kehidupan yang apatis, tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jangan sampai kita mengalami kelunturan menyangkut keinginan-keinginan dalam tindakan berbuat baik kepada sesama kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, manakala kita berbuat baik, kita mau menolong orang, kita mau merasakan beban, kesulitan yang dialami oleh orang lain, jangan kita lakukan sebagai satu dorongan untuk mencari kepujian, mencari hormat, mencari penghargaan, mencari dukungan di mata dunia. Tetapi mari kita lakukan dengan memurnikan motif pada diri kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya sebagai tanda syukur kepada Allah yang sudah mengaruniakan hidup keselamatan kepada kita. Jadi kita berbuat baik sebagai tanda kita menghargai dan mensyukuri kasih karunia Allah. Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang berhikmat, menjadi pribadi yang senantiasa bijak di dalam bertindak menaburkan benih-benih kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memurnikan setiap hati, agar tindakan-tindakan yang kami lakukan, kami nyatakan sebagai wujud rasa syukur kami kepada Tuhan, dikala kami berbuat baik, bertindak, memberikan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan bahwa hidup kami adalah pantulan Allah di dalam dunia ini. Maka biarlah Tuhan tetap memoles dan memurnikan motif-motif yang ada di balik setiap perbuatan baik kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati kehidupan segenap kami, diberkati kehidupan dalam berbagai situasi hidup yang kami jalani. Biarlah dimanapun Tuhan menolong kami, agar kami mampu menjadi penyalur berkat Tuhan, dan kami pun dapat mampu hidup di dalam bela rasa dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kuasa kasih berkat-Mu kami percaya tetap menaungi kehidupan tiap pribadi, tiap keluarga dalam persekutuan kehidupan sebagai umat. Amin.